Ibu Raumanen, Pak Boy ya beserta rombongan, dan yang berbahagia seluruh perangkat desa yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua, dan juga marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama bisa hadir di ruangan aula kantor desa Ciptodali 2 ini dalam rangka sosialisasi ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini, desa Ciptodali 2 jauh dari narkoba. Tidak ada salah satu masyarakat desa kita ini yang mengkonsumsi narkoba, dikarenakan narkoba itu ya Pak Boy ya, akan merusak jiwa kita. Nah, jadi marilah kita sama-sama menyampaikan ke masyarakat desa Ciptodali 2 ini, andai kata ada keluarga kita, sanak kita atau tetangga kita yang mengonsumsi narkoba, jadi kita bisa menjelaskan dengan secara pelan-pelan, kita kasih pengertian, dikarenakan ini sangat berbahaya bagi manusia di muka bumi ini, akan bisa merusak jiwa raga kita, merusak pikiran kita, sebab banyak sekali kejadian-kejadian kita tonton di TV maupun kita dengar dari ini media sosial. Kejadian yang di luar nalar kita itu kebanyakan awalnya dipicu dari narkoba. Dan juga marilah sama-sama kita tidak henti-hentinya melakukan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Pak Boy, mudah-mudahan dengan ada kedatangan ini rombongan dari BNN ini bisa menjelaskan narkoba ini bagaimana bahayanya ke masyarakat apabila di suatu desa itu banyak yang mengonsumsi narkoba. Nah, jadi kalau kami di desa ini hanya sebatas pengetahuan kami, narkoba itu merusak barang haram kata kami, tapi kami tidak tahu apa-apa yang akan terjadi apabila seseorang itu mengonsumsi narkoba ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kedatangan narasumber kita ada 2 narasumber, ini ahlinya, narasumber utama semua, ini Ibu Raumanen dengan Pak Boy ini. Jadi kami mohon nanti tolong dijelaskan sedetil mungkin biar kami di desa ini paham, dan juga biar anggota peserta yang hadir saat ini, baik dari perangkat desa maupun ini yang hadir ini Pak Boy ini dari Litmas, dari istri perangkat desa, anggota perangkat desa. Nah, jadi kami mohon penjelasan sedetil mungkin biar kami bisa menyampaikan ke masyarakat nanti apa narkoba itu. Namun masyarakat di desa ini narkoba itu berbahaya sudah tahu, tapi bentuk ini berbahaya ini bagaimana belum tahu, dan bagaimana cara untuk mencegah jangan sampai di masyarakat nanti
sangat menjalar yang mengkonsumsi narkoba ini, bagaimana caranya, kami mohon penjelasan, kami mohon pengertian masyarakat nanti Pak Boy. Nah, jadi mudah-mudahan, sebab lihat kami seluruh perangkat desa, Pemdes yang hadir ini semua ini Pemdes ini Pak Boy. Nah, jadi mungkin Pak Boy tadi ada ini pertanyaan atau menanya-nanya, mengapa yang hadir tidak ada masyarakat biasa. Nah, namun itulah tadi kami sangat berharap selaku Pemdes di Desa Ciptodadi 2 ini ingin mengajak semua masyarakat di Desa Ciptodadi 2 ini jangan sampai ada yang mengonsumsi narkoba ini. Nah, jadi kami yang hadir ini siap untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, menyampaikan dengan cara kami, namun kami ingin tahu bagaimana ini penjelasan dari narasumber. Mungkin ada sedikit berbeda cara penyampaian kami, yang terutama bahasa. Kalau kami memakai bahasa ini rawanin dengan Pak Boy, mungkin di masyarakat ada yang tidak nyambung gitu kan. Mungkin kami bahasa nanti dengan bahasa kami di sini kan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10:15. Jadi kami sangat berharap Pak Boy ini penjelasan yang sedetail mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah dipersilakan dan mungkin sudah diperkenalkan juga. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rawanen Afriana Lomboan, biasa dipanggil Manen. Ya, jadi kalau ke sawah mungkin bisa gampang ingatnya ya, Manen. Saya nggak asli dari sini, jadi makanya saya ingin pakai bahasa Indonesia. Paling sesekali bisa pakai bahasa Jawa atau bahasa sehari-hari di sini. Karena saya lahir besar di Semarang, saya ditugaskan di sini. Ini sudah tahun keempat jalan, mau tahun kelima. Jadi dari pusat ditugaskan di sini sejak tahun 2018. Ya, di sini kami bukan mau bukan mau menggurui, enggak gitu ya, tapi kami mau berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang memang sudah dipilih ya dari pemerintah desa. Jadi memang Desa Ciptodadi 2 ini adalah salah satu desa yang menjadi target gitu ya. Target desa bersinar. Suaranya jelas tidak sih? Nah, aku tadi udah usul lah, jadi banyak ada yang nanya tadi. Iya, kok kayaknya suaranya nggak jelas itu kalau pakai masker. Tadi saya pakai masker karena nggak kuat sama asap rokok, jadi saya pakai masker. Iya, jadi sambil kita menunggu, fokusnya apa? Jadi memang rencananya mau pakai fokus Bapak Ibu, tapi sebelum fokusnya hadir, jadi kan nanti kalau misalnya hadir pakai fokus kan bisa ngeliat ya Bapak Ibu, itu bisa enak gitu lihat. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu sama-sama. Ini mewakili seluruh dusun ya Bapak Ibu ya, dusun 1 sampai 5. Ya. Dari istri perangkat dan linmas ya, bapak linmas ya Pak ya. Oke. Ya, bapak linmas ini bertugas menjaga lingkungan masyarakat berarti ya, keamanan ketertiban masyarakat. Iya. Sejauh ini gimana Pak keamanan ketertiban masyarakatnya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Amannya aman bener apa karena aman gak ada yang lapor Pak? Karena lapor nggak ada. Oh nggak ada ya. Berharapnya beneran aman ya, gitu ya. Cuman memang jadi kita mau membahas lebih banyak tentang narkoba gitu ya.
Nah, negara mengatur itu dalam hukum, gitu ya. Jadi ada undang-undang dasar hukumnya ada, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi dalam undang-undang itulah tercantum segala sesuatunya, gitu ya, baik itu pengertian narkotika, penggolongan narkotika, hukumannya seperti apa, gitu ya. Bagi yang membawa terjerat memiliki, menyebarkan dan lain sebagainya terkena hukuman pidana berapa lama, semuanya ada, dendanya berapa, kemudian penyalahguna bagi mereka yang pecandu itu berhak mendapatkan apa, itu semua ada di undang-undang itu. Dan itu dasar hukum BNN melakukan setiap tindakan, baik itu dari sisi pencegahan, dari sisi pemberantasan, ya, bahkan dari sisi rehabilitasi. Jadi BNN ini punya 4 strategi besar dari sisi soft power-nya, gitu ya. Jadi soft power itu dari sisi pencegahan, rehabilitasi, ya, dari cara lembutnya. Hard power-nya, gitu ya, dari sisi pemberantasannya. Kemudian dari sisi teknologinya. Jadi makanya sekarang kami lagi gencar mengaktifkan sosial media. Karena sekarang sudah mulai zamannya HP ya, semua gampang banget diakses. Berita satu desa tuh kayaknya kalau ada gosip baru cepet banget gitu ya, satu desa bisa tahu ya. Jangan bingung gitu, langsung dari WA grup langsung viral ya, ada berita apa langsung. Nah, jadi viralnya teknologi ini juga sedang diaktifkan gitu oleh BNN. Bagaimana kita juga memviralkan informasi-informasi dan penyalahgunaan, jadi memberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi kerjasama. Gitu ya. Masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN, Bapak Ibu. Gak cukup kami aja yang BNN hadir ini. Kami butuh Bapak Ibu, kami butuh Kades, pemerintah desa, kami butuh dukungan semua masyarakat. Karena gak selesai kalau cuma BNN. Kami di BNN Kabupaten Cirawas itu Bapak Ibu cuma ada 30 pegawai. Sudah dengan 6 security dan 1 kepala. Jadi secara teknis setiap hari artinya cuma sekitar 23 orang yang melakukan pekerjaan setiap hari. Dan itu membawahi 1 kabupaten, 14 kecamatan, 186 desa, gitu ya. Jadi nggak cukup kalau cuma mau mengandalkan BNN atau misalnya mengandalkan kepolisian, gitu ya. Seberapa sih jumlah polisi yang ada gitu? Kita butuh bekerja bersama-sama. Nah, selain itu, ya, jadi di sini kami menghadirkan, jadi kami itu mengajak, gitu ya. Kalau kami bentar enggak, gitu ya, merusaknya otak, gitu ya. Otak yang menjadi sumber segala aktivitas kita, gitu ya. Nah, kemudian wilayah segaran, gitu tadi saya katakan, bukan lagi cuma permasalahan di kota, bukan cuma masalah anak-anak muda yang suka keluar malam gitu, tapi sudah jadi permasalahan semua orang, termasuk permasalahan anak-anak remaja, gitu ya, yang sekarang juga mulai disasar itu anak-anak SD, gitu. Kemudian aparat terjerat, kita tahu yang punya masalah narkoba itu bukan cuma masyarakat biasa sekarang ya, aparat-aparat itu juga sudah masuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kemudian potensi pasar, jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak jumlahnya, 270 juta, ya. Itu banyak sekali, dan itu menjadi potensi pasar yang luar biasa oleh pengedar bandar yang ada. Kemudian narkotika ini adalah permasalahannya jaringan internasional. Sebenarnya seperti itu yang dia hirup gitu. Terus, nah yang tadi juga jamur kotoran sapi Bapak Ibu. Di desa saya di Kota Medan, dulu mereka itu kan belum tahu itu kalau misalnya jamur kotoran sapi itu dilarang gitu. Mereka menyebutnya itu happy mushroom. Kenapa disebut dengan bahasa Inggris? Karena di Danau Toba itu banyak orang bule Bapak Ibu.
Banyak orang luar gitu kan, turis main ke situ. Nah mereka untuk bersenang-senang biasanya beli happy mushroom namanya. Dan itu mirip dengan yang ada di sini gitu, jamur kotoran sapi namanya. Efeknya sama, efeknya halusinogen. Nah efek yang kedua itu ada namanya depresan. Depresan ini Bapak Ibu, depresan ini membuat otot-otot kita itu, otak menjadi fungsinya jadi menurun Bapak Ibu. Jadi kayak kita tuh bawaannya lemas gitu, lemas, pengen tidur gitu. Jadi kita itu apa ya? Jadi kita itu malas gitu ngapa-ngapain. Contoh kasus yang paling gampang itu kalau Bapak Ibu pernah nonton berita itu artis-artis Bapak Ibu, kayak si Ridho Roma mungkin. Ridho Roma yang mengatakan, aduh saya pakai ini gitu, saya pakai narkotika jenis ini gitu. Kenapa kamu pakai dia? Karena saya nggak bisa tidur gitu. Kerjaan saya banyak kali, jadi saya nggak bisa tidur gitu. Nah, biasanya mereka tuh mencari jalan pintas supaya bisa istirahat, supaya bisa tidur lagi. Nanti tuh pakai depresan gitu. Jadi tubuhnya tuh dipaksa tidur. Sama seperti dengan alkohol gitu. Bapak Ibu kalau misalnya, bukan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak mungkin kalau bapak-bapak kalau pesta malam gitu ya, meminum alkohol gitu, kesadarannya menurun ya. Atau mungkin yang nggak minum mungkin yang melihat gitu, tiba-tiba ada orang habis minum gitu kan, jalan sempoyongan gitu kan, terus kesenggol dikit, apa kamu gitu kan gitu, tiba-tiba apa ya, gampang kepicu gitu. Itu persis seperti orang tidur, orang yang lagi tidur dibangunin gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangin orang lagi tidur dibangun, pasti marah gitu ya. Begitu juga dengan orang yang pakai alkohol gitu. Tapi kalau pakai alkohol memang efeknya tidak separah pakai narkotika ya. Kalau pakai narkotika itu bisa sampai 10 atau berpuluh-puluh kali, bahkan hingga ratusan kali efeknya Pak, daripada menggunakan alkohol gitu. Nah yang terakhir itu, efek ketiga itu ada namanya efek stimulan. Efek stimulan ini kebalikan dari depresan. Efek stimulan ini memicu organ, memicu otak, jantung, paru, semua organ-organ kita itu menjadi bekerja, menjadi apa ya? Jadi otak kita tuh merasa, oh badan kita tuh tidak capek gitu. Badan kita masih bisa bertenaga gitu, masih bertenaga. Jadi contoh yang paling gampang itu ketika orang yang pakai pesta malam gitu, bisa dipakai di pesta malam. Nah orang yang pesta malam tuh tahan tuh joget sampai dari malam sampai ke malam berikutnya gitu. Jadi di otaknya tuh dia nggak merasa capek Bapak Ibu. Jadi otaknya tuh sudah dimatikan, sudah di apa ya? Kalau di stop kontak itu off kan Bapak Ibu, sudah dimatikan apa ya? Alarmnya, sudah dimatikan alarmnya. Jadi merasa tubuhnya tuh, oh tubuh masih kuat coy, masih tahan. Ayo gas terus, gaspol gitu. Jadi tubuh otak kita udah nggak tahu, udah nggak merasa capek gitu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton berita di luar, bukan di Indonesia, syukurnya bukan di Indonesia. Jadi ada itu narkotika. Pernah lihat kasusnya? Nah, si Coki Pardede ini, mohon maaf, dia memakai narkotika itu di dubur, di pantat gitu. Mohon maaf, dia menggunakan itu di situ. Jadi dia cerita, dia diwawancarai, ketika dia menggunakan itu efek apa sih gitu. Mohon maaf kalau penasaran, saya boleh cerita efeknya. Jadi panas katanya. Jadi itu dia apa ya? Panas ya, karena dia iritasi. Dia membuat iritasi. Dia pakai sabu, dia digunakan di duburnya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam ke dalam lubang duburnya itu, mohon maaf. Nah, efeknya itu dia jadi sampai panas gitu loh. Jadi ya bayangkan ke situ aja panas, apalagi ke kulit gitu. Jadi dia ada iritasi. Jadi kayak kata gitu, garu-garu gitu. Nah, itu contoh